Hey, ini Adi. Hari ini, Anda akan mendengar sebuah cerita tentang seorang bodoh yang berhasil menghasilkan jutaan dolar melalui kebodohannya. Setelah menonton, Anda dapat berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami dalam mewujudkan konten-konten selanjutnya. Selama pertemuan tahunan Hutsucker Industries, sebuah perusahaan terkemuka yang berbasis di New York, seorang anggota staf membagikan pencapaian luar biasa perusahaan, seperti penjualan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan harga saham yang meroket. Meskipun berita positif ini, Presiden, Warring Hutsucker, tampaknya kesal dengan aneh. Tanpa diduga, ia menghisap cerutu terakhirnya dan melakukan tindakan mengejutkan dari jendela kantornya. Yang mengejutkan, Wakil Presiden perusahaan, Sidney J. Musburger, tetap tak tergoyahkan oleh insiden tragis ini. Mengambil alih pertemuan, Sidney mengalihkan perhatian dewan pada konsekuensi mendatang. Dia mengungkapkan bahwa saham Warring sebesar 51% dijadwalkan akan dijual kepada publik dalam waktu sebulan. Preferensi dewan adalah untuk membeli saham tersebut dan mempertahankan kendali atas perusahaan. Namun, mereka kekurangan dana yang diperlukan untuk melakukannya karena harga saham yang terlalu tinggi akibat kesuksesan baru-baru ini. Oleh karena itu, Sidney merancang rencana, mereka harus menurunkan harga saham agar terjangkau. Untuk mencapai ini, dia berniat untuk mempekerjakan individu yang kurang berpengalaman sebagai manajer dan dengan sengaja membuatnya melakukan kesalahan. Sementara itu, kita bertemu dengan protagonis kita, Norville Barnes, seorang lulusan bisnis baru yang tiba di kota New York dengan ambisi untuk mendapatkan pekerjaan dan mengumpulkan kekayaan. Norville yakin bahwa dia memiliki kecerdasan dan tekad yang diperlukan untuk menjadi seorang manajer. Namun, harapannya hancur ketika semua peluang pekerjaan menolaknya karena persyaratan 5 tahun pengalaman. Kecewa, dia pergi dan mencari penghiburan di sebuah kedai kopi. Sambil menyeruput minumannya, dia menemukan artikel di surat kabar yang menyoroti perusahaan maju, Hutsucker Industries. Penemuan ini menyulut semangat di dalam dirinya, mendorongnya untuk menuju lokasi perusahaan tersebut. Dalam adegan berikutnya, Norville berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai petugas ruang pos di Hutsucker Industries. Meskipun beban kerja departemen yang sangat besar dan gaji yang minim, Norville tidak punya pilihan selain menerima posisi tersebut. Tak lama setelah itu, seorang pegawai lanjut usia mempercayakan Norville dengan surat biru yang rahasia dan sangat penting, yang dikirim oleh Warner sebelum kematiannya. Pria lanjut usia tersebut secara khusus menginstruksikan Norville untuk mengantarkan surat tersebut langsung ke tingkat manajemen tertinggi. Melihat ini, petugas ruang pos lainnya menjadi ketakutan dan melarikan diri, karena mereka sangat menyadari betapa pentingnya surat biru tersebut. Dengan enggan, Norville setuju untuk melaksanakan tugas tersebut dan menuju ke arah lift. Namun, bahkan di dalam lift, rekan-rekan kerja melihatnya dengan tidak percaya. Mereka mengantisipasi bahwa hari ini akan menjadi hari kehancurannya yang akan datang. Setelah beberapa saat, akhirnya Norville tiba di lantai atas dan menuju kantor Sidney. Namun, dengan kejutan semua orang yang hadir, bukannya mengantarkan surat, Norville mengungkapkan selembar kertas yang dihiasi dengan lingkaran sederhana, mengklaim itu sebagai penemuan terbarunya. Namun, dia gagal memberikan penjelasan rinci tentang penemuannya, membuat Sidney berkesan bahwa Norville adalah seorang bodoh. Akibatnya, Sidney memilih Norville sebagai simbol kepala Hutsucker Industries. Sayangnya, Norville membuat sejumlah kesalahan karena gugup. Dia tanpa sadar menyebabkan api pada halaman pertama dokumen penting dan tanpa sengaja memecahkan jendela, menyebabkan sisa halaman kontrak tersebar di angin. Melihat situasi kacau ini, Sidney berlari untuk mengambil kertas-kertas penting tersebut dan mendapati dirinya dalam bahaya jatuh dari jendela. Untungnya, Norville bertindak cepat dan berhasil menangkap kaki Sidney tepat pada waktunya, menyelamatkan nyawanya. Akibat peristiwa luar biasa ini, Norville menemukan dirinya berubah, tampil dengan janggut yang dicukur rapi dan berpakaian baru, saat dia mengambil posisi sebagai ketua Hutsucker Industries. Ironisnya, kebodohannya yang dipercayai orang telah memberinya pekerjaan paling bergengsi di kota. Dalam adegan selanjutnya, seorang editor di surat kabar Manhattan Argus mulai curiga dengan keputusan untuk menunjuk individu yang kurang berpengalaman untuk memimpin perusahaan yang begitu terkenal. Untuk mengungkap kebenaran, editor mengirimkan seorang reporter berbakat dan pemenang penghargaan bernama Amy Archer untuk menyelidiki Norville dan mengungkap karakter aslinya. Kemudian, pada hari itu juga, Amy mendekati Norville, menyamar sebagai wanita yang tidak memiliki pekerjaan, dan mencantumkan kualifikasinya sambil meminta pekerjaan. Sayangnya, Norville hanya memberinya sedikit perhatian,
mendorong Amy untuk beralih ke rencana B. Dia pura-pura pingsan, meninggalkan Norville tanpa pilihan selain membawanya ke kantornya. Setelah terbangun, Amy berpura-pura berasal dari kampung halaman Norville dan membuat-buat mengenal beberapa teman Norville. Kejutan, Norville terkesan dengan klaimnya dan segera mempekerjakan Amy sebagai sekretaris pribadinya. Setelah peristiwa-peristiwa ini, Amy kembali ke kantor surat kabar dan membuat cerita tentang Norville, menggambarkannya sebagai orang bodoh atau dungu yang lengkap. Akibat artikel yang dipublikasikan yang menggambarkan Norville sebagai seorang bodoh, harga saham mengalami penurunan signifikan, sejalan dengan niat anggota dewan. Ketika Norville membaca artikel berita tersebut, dia menjadi marah oleh gambaran yang tidak adil tersebut. Tanpa menyadari kebenaran, dia menginstruksikan sekretaris barunya, Amy, untuk menulis tanggapan kepada penulis artikel tersebut. Menganggap penulisnya sebagai wanita tua yang tidak menarik karena tidak ada gambar di samping nama penulis, komentar Norville memicu kemarahan dalam diri Amy. Meskipun bergejolak dalam batinnya, dia menekan emosinya dan hanya menjawab singkat dengan "Iya, bos." Pada malam yang sama, Amy dengan diam-diam menyusup ke Hutsuker Industries, berharap mengumpulkan petunjuk tentang ketua yang baru saja diangkat. Dia berjalan menuju lantai atas, yang terletak di belakang jam raksasa, di mana dia bertemu Moses, operator menara jam yang sudah lama berdiri dan memiliki pengetahuan luas tentang Hutsuker serta mengenali Amy sebagai seorang reporter yang menyamar. Meskipun demikian, Moses mengungkapkan informasi penting tentang skema Sydney, termasuk manipulasi sengaja terhadap harga saham untuk akuisisi di masa depan. Dengan wawasan berharga ini, Amy membawa cerita ini kepada redaktur in-chief-nya, bersemangat untuk segera mempublikasikannya. Namun, karena kurangnya bukti yang konkret, bosnya tetap skeptis dan tidak percaya. Adegan kemudian beralih ke pesta Natal tahunan perusahaan, di mana Norville mendapati dirinya di antara individu berpengaruh. Tak lama kemudian, Sydney memanggil Norville dan memperkenalkannya kepada pemegang saham lainnya. Sambil berbicara dengan pemegang saham asal Finlandia, Norville mencoba berbicara dalam bahasa mereka. Sayangnya, usahanya gagal, dan dia tanpa sengaja menyinggung individu tersebut, sehingga berujung pada pukulan ke wajahnya. Kemudian, Amy menemukan Norville merawat lukanya di sebuah balkon. Dia merasa simpati dan merawat luka-lukanya. Selama percakapan mereka, Amy menyadari bahwa Norville adalah orang yang cerdas dan baik hati, tetapi sama sekali naif ketika berurusan dengan politik perusahaan. Kesadaran ini memunculkan rasa bersalah dalam dirinya karena menyembunyikan identitas sebenarnya dan mengkhianati Norville. Amy mempertimbangkan untuk mengaku, tetapi berjuang untuk mengumpulkan keberanian untuk melakukannya. Akhirnya, interaksi mereka berkembang menjadi ciuman yang penuh gairah, menandakan perubahan romantis dalam hubungan mereka. Dalam adegan berikutnya, Presiden Norville membuat keputusan untuk meluncurkan produk baru berdasarkan konsep lingkaran miliknya. Dia menyajikan demonstrasi kepada Dewan Direksi, tetapi sekali lagi, dia kesulitan menyampaikan ide-idenya dengan efektif. Ini membuat anggota Dewan bingung, kecuali Sydney, yang memiliki motif tersembunyi. Sydney percaya bahwa produk tersebut akan lebih lanjut menurunkan harga saham, jadi dia memanipulasi rekan-rekannya untuk menyetujuinya. Selanjutnya, produk ini melewati berbagai tahap pengujian sebelum mencapai bentuk akhirnya. Akhirnya, produk ini diberi nama Hula Hoop dan dirilis untuk didistribusikan di toko-toko. Awalnya, produk ini menghadapi kegagalan total karena ketidakfamiliarnya, menyebabkan toko-toko mengurangi harganya setiap hari. Meskipun upaya tersebut, Hula Hoop tetap tidak terjual, membuat pemilik toko akhirnya membuang barang-barang tersebut di jalan, menawarkannya secara gratis. Suatu hari, seorang anak menemukan hula hoop dan dengan polosnya mulai bermain dengannya. Dia meletakkannya di sekitar pinggangnya dan memutarnya dengan cara yang dimaksudkan, persis seperti yang Norville bayangkan. Yang mengejutkan, ini menarik perhatian beberapa anak lain, yang segera berduyun-duyun ke toko-toko terdekat untuk membeli milik mereka sendiri, memicu lonjakan penjualan. Seiring waktu, produk ini mendapatkan popularitas yang besar, menjadi mainan yang dicintai tidak hanya di kalangan anak-anak tetapi juga orang dewasa. Hula hoop mengganggu pasar, menarik perhatian media dan memicu wawancara dengan Norville. Dia bahkan menerima panggilan selamat dari Presiden negara, memuji ide briliannya. Keberhasilan luar biasa ini menghasilkan keuntungan yang besar bagi Hutsuker Industries, menyebabkan harga saham melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sayangnya, ini menimbulkan masalah bagi anggota dewan yang sebelumnya telah menjual sebagian besar saham mereka, mengantisipasi kesempatan untuk membelinya kembali dengan harga lebih rendah. Seiring kesuksesan Norville terus tumbuh, dia menjadi semakin sombong dan acuh tak acuh,
mengadopsi sifat-sifat yang sering dikaitkan dengan pengusaha biasa. Dalam keadaan marah, Amy menghadapi Norville, mengungkapkan kekecewaannya dengan keputusannya untuk memecat 80% tenaga kerja. Ternyata dia telah mengembangkan perasaan romantis terhadapnya dan memohon agar karyawan-karyawan tersebut dipekerjakan kembali. Namun, Norville dengan acuh tak acuh mengabaikan permohonannya, menegaskan otonominya dengan pernyataan, "Aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan." Frustrasi Amy mencapai puncaknya, mendorongnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Norville sama sekali tidak berusaha menghentikan kepergiannya. Tidak lama kemudian, seorang operator lift dengan bersemangat mendekati Norville, mengklaim memiliki penemuan baru yang disebut sedotan bengkok. Namun, Norville secara tiba-tiba memecatnya tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Malam itu, seorang tukang kebersihan bernama Aloysius menemukan identitas asli Amy dan segera memberitahu Sydney, yang mengungkapkan informasi tersebut kepada Norville. Sydney memberitahu Norville bahwa Amy telah menulis artikel berita melawannya, dan meskipun upaya mereka, surat kabar Argus sangat ingin mempublikasikannya. Menambah masalah, operator lift yang dipecat sekarang menuduh Norville mencuri ide hula hoop darinya. Sydney menekankan kesalahan Norville dan mengutip pepatah, seorang pengusaha tidak boleh mempekerjakan narapidana dan tidak boleh memberikan kesempatan kedua. Dia menegaskan bahwa Norville, meskipun naik dengan cepat, ditakdirkan untuk jatuh dengan signifikan, mengimplikasikan bahwa dia akan segera kehilangan posisinya di Hutsuker Industries. Tanpa diketahui Norville, ini semua bagian dari rencana anggota dewan untuk menggulingkannya dari perusahaan. Mereka menyewa seorang psikiater yang menyatakan Norville tidak sehat secara mental dan merekomendasikan mengirimnya ke rumah sakit jiwa setempat. Anggota dewan mengantisipasi bahwa berita tentang pengasingan Norville pasti akan menurunkan harga saham, memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali kendali atas perusahaan. Percaya bahwa semua harapan telah hilang, Norville mencari penghiburan di sebuah bar dan menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol. Amy mendekatinya dan menyatakan penyesalannya atas pengkhianatannya. Dia memohon kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahannya, tetapi Norville, penuh dengan hati yang berat dan hancur oleh pengkhianatan, berjalan pergi. Kemudian, dia mendapati dirinya di puncak gedung, tenggelam dalam pemikiran tentang hidupnya. Dalam peristiwa tragis, dia tergelincir dan menemukan dirinya bergantung dengan bahaya. Aloysius memperhatikannya dalam situasi yang berbahaya ini tetapi dengan dingin melihat Norville melepaskan pegangannya dan jatuh dari gedung. Selama jatuh bebas, Moses campur tangan dengan menjepitkan pegangan sapu ke mekanisme jam, membekukan waktu dan menangguhkan Norville di udara. Dalam keadaan tertangguhkan ini, Warring Hutsuker muncul di depan Norville sebagai makhluk ilahi, mendorongnya untuk membaca surat biru, yang seharusnya dikirimkan oleh Sydney. Yang mengejutkan, surat tersebut masih berada di saku Norville, dan dia mengambilnya. Saat dia membaca surat itu, kebenaran terungkap Warring, meskipun suksesnya yang tampak, sebenarnya tidak pernah benar-benar bahagia karena dia pernah mengusir perempuan yang sangat ia cintai. Selain itu, surat tersebut mengungkapkan bahwa Warring bermaksud agar sahamnya diteruskan kepada penggantinya sebagai presiden yang langsung, daripada dijual kepada publik. Keputusan ini bertujuan untuk memungkinkan presiden baru mengoperasikan perusahaan tanpa gangguan dari pemegang saham lain. Pengganti yang dimaksud adalah Sydney, tanpa sepengetahuannya ketika dia melanjutkan skemanya untuk mengangkat Norville sebagai presiden. Di tengah-tengah pengungkapan ini, Aloysius menyelidiki mengapa Norville belum jatuh dan memperhatikan Moses di lantai bawah. Keduanya terlibat dalam perkelahian, menyebabkan sapu lepas dari mekanisme jam dan melanjutkan pergerakannya. Norville mulai jatuh lagi, tetapi Moses bertindak dengan cepat, memberikan pukulan kuat kepada Aloysius, menyebabkan giginya terbang ke dalam jam, sekali lagi menghentikan pergerakannya. Akibatnya, Norville berhenti hanya 2 kaki di atas tanah. Begitu jam kembali berdetak secara normal, dia mendarat dengan aman di tanah dan bergegas ke bar. Di sana, dia berbagi kebahagiaannya yang baru ditemukan dengan Amy, dan akhirnya mereka berdamai. Hari berikutnya, Norville memberikan surat biru kepada Sydney. Ketika mengetahui bahwa sebenarnya dia bisa mendapatkan semua saham secara gratis, keadaan mental Sydney memburuk, mengakibatkan dia masuk ke sebuah rumah sakit jiwa untuk perawatan. Dalam adegan terakhir, Norville mengungkapkan penemuannya yang terbaru selembar kertas lipat dengan lingkaran misterius lainnya, yang ternyata adalah sebuah frisbee. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa.